endokrin. Oke, Oke, ini langsung aja kita mulai ya. Bang Buka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah jadi pada hari ini ya, sebagaimana yang udah kalian ketahui, kalau misalnya minggu depan kalian akan membahas tentang hormon HCG, yang mana hormon HCG itu adalah bagian dari sistem endokrin ya, sistem hormonal yang ada di tubuh kita gitu. Nah, jadi sebenarnya sistem endokrin itu apa? Sistem endokrin adalah salah satu dari dua sistem regulatori tubuh yang bekerja dengan cara melepaskan hormon ya. Jadi sistem regulatori kita itu ada dua ya, ada sistem saraf dan ada sistem endokrin, ya kan? Nah, hor- hormon itu khusus dihasilkan oleh sistem endokrin, ya, yang mana hormon itu dia akan ditransfer 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 oleh pembuluh darah, ya. Kenapa pembuluh darah? Karena beberapa dari kelenjar itu nggak punya duktus, jadi dia ke pembuluh darah ditransfernya. Ya, untuk bisa bekerja karena bekerjanya ke sel target yang terletak, jaraknya itu bisa jauh atau bisa juga dekat, gitu ya. Nah, ini ada perbedaan antara sistem endokrin juga sistem saraf. Jadi kalau misalnya sistem endokrin itu dia menghasilkan hormon pastinya ya. Terus endokrin itu efeknya luas. Dia nggak cuma efek lokal aja. Responnya lambat. Ya, jadi endokrin itu begitu dirangsang nanti 1-2 jam kemudian baru bisa berespon. Oke, nah ini dibilang respon lambat. Kalau misalnya berdasarkan transmisinya, endokrin itu melalui pembuluh darah atau melalui duktus, gitu ya. Nah, kemudian dia pengaturannya jangka panjang. Jadi, walaupun dia responnya lambat, tapi efeknya itu lama, gitu. Ya. Nah, kalau saraf gimana? Kalau saraf dia bukan hormon, tapi dia neurotransmitter. Efeknya lokal kalau saraf ya, di mana kalian sakit di situ kalian nyeri, nggak ada nyeri tiba-tiba sakit di tangan, nyerinya di paha nggak mungkin. Jadi dia efeknya lokal setempat. Terus responnya itu cepat ya, sebagaimana kalian tahu stimulus itu berjalan beberapa milidetik dari saraf ke saraf, maka begitulah sistem saraf bekerja. Semuanya itu cepat dan juga segera. Transmisi melalui apa? Melalui serabut-serabut saraf, melalui radix-radix, melalui ganglion-ganglion ya, dari radik sampai dia ke dermatum-dermatum gitu dia. Jadi melalui serabut saraf ya. Terus pengaturannya jangka pendek. Jadi bentar aja dia. Kita gerak bentar. Terus ya udah nggak mungkin kita gerak terusan kan. Makanya dia jangkanya jangka pendek. Kalau misalnya untuk saraf ya. Nah, fungsi endokrin itu ada beberapa ya. Di sini kita punya 6 fungsi endokrin. 6 fungsi. Pertama, mengatur metabolisme nutrien serta keseimbangan dan elektrolit. Jadi, endokrin itu berperan dalam mengatur meregulasi metabolisme nutrien. Untuk apa diatur metabolisme nutrien? Supaya ada keseimbangan antara cairan dan elektrolit. Gitu, ya. Nah, kenapa harus diseimbangkan metabolisme dan elektrolit serta air? Supaya kita mempertahankan kondisi lingkungan terhadap kondisi tubuh. Jadi, internal itu harus konstan. Ya, keadaan lingkungan tubuh itu harus konstan. Makanya perlu keseimbangan metabolisme dan air. Nah, terus dia bisa mendorong tumbuh kembang yang lancar dan berurutan. Jadi, growth and develop itu fungsi endokrin. Ya. Kemudian dia menginduksi perubahan adaptif. Jadi, ke setiap ada perubahan yang sifatnya itu adaptif, maka endokrin yang bekerja. Untuk apa? Endokrin akan menstimulasi, akan berespon dengan menghasilkan hormon-hormon yang bisa digunakan untuk menghadapi situasi stres, baik itu stres fisik maupun lingkungan. Oke, nah kemudian mendorong reproduksi. Ya, kalau misalnya kalian tahu reproduksi itu pastinya ada peran hormonal kan. Sperma bisa matang juga karena ada peran hormonal. Terus ovulasi bisa terjadi karena hormonal. Menstruasi terjadi juga karena hormonal. Kenapa seseorang bisa fertil? Karena hormonnya yang baik. Nah, gitu. Terus dia bersama dengan saraf otonom ya, jadi saraf yang bekerja secara otomatis dan nggak sadar mampu mengontrol dan integrasi aktivitas sirkulasi serta pencernaan. Jadi jantung, pembuluh darah ya itu bisa terpengaruhi oleh hormon melalui pasangan saraf otonom.
gitu. Pencernaan juga gitu. Pencernaan itu bisa cepet, ya bisa lambat, bisa berhenti kalau misalnya hormonnya gak baik gitu. Terus mengatur produksi sel darah merah, eritropoietin ya. Jadi endokrin ini luas ya cakupannya karena dia ada di beberapa organ dan setiap hormon itu punya banyak reseptornya dalam tubuh. Nah, hormon itu berdasarkan sifat kelarutan dan struktur kimiawinya dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu hormon hidrofilik dan lipofilik. Nah, kita bahas dulu yang hidrofilik. Hidrofilik itu adalah hormon yang memiliki tingkat kelarutan tinggi terhadap air. Oke, jadi dia larut dalam air. Hidro itu air, filik itu suka. Jadi suka air, dia larut dalam air. Nah, kalau misalnya di dalam darah, hormon hidrofilik ini, dia larut dalam plasma. Jadi ke dalam darah nih, berarti dia larut dalam plasma. Kenapa dalam plasma? Karena plasma kan paling banyak airnya, ya kan? Dan umumnya hormon ini memiliki reseptor di luar sel permukaan membran gitu ya, jadi dia di luar membran reseptornya. Kenapa di luar membran? Karena dia hidrofilik, jadinya dia nggak bisa menembus dari membran sel yang tersusun atas lipid. Jadi makanya dia reseptornya itu selalu di membran sel ya. Contohnya apa? Contohnya hormon peptida, ketokolamin sama indolamin. Dah, kalau lipofilik itu adalah kebalikan dari hidrofilik. Lipo artinya lemak, filik artinya suka. Mereka adalah kelompok hormon yang punya kelaratan tinggi terhadap lemak. Jadi kalau di lemak dia bisa larut. Hmm. Kalau misalnya dalam darah, berarti lipofilik ini dia berikatan dengan protein plasma. Dan umumnya hormon ini memiliki reseptor di dalam sel. Jadi reseptornya intraseluler, bisa di nukleus, bisa di organel-organel ya, ataupun bisa juga di ribosom ya, ataupun hmm, apa namanya mitokondria, kemudian peroksisom, nah itu gitu gitulah reseptornya. Ya, nah ini endokrin. Kelenjar endokrin itu dibagi jadi dua berdasarkan letaknya. Ada yang di sentral sama ada yang di perifer. Gitu. Nah, kalau di sentral berarti kan dia adanya di tuh, jadi dan otak yang dia punya fungsi hormonal. Kalau kelenjar endokrin perifer, berarti dia yang ada di organ-organ lainnya selain daripada otak. Contohnya apa ini? Ini adalah endokrin sentral. Ada glandula pineal, terus ada hipotalamus dan pituitari. Nah, itu contoh dari endokrin sentral. Kalau misalnya di perifer yang mana? Contohnya ada kelenjar tiroid dan paratiroid. Terus ada korteks adrenal, medula adrenal, ada pankreas, ya kan? Hmm. Terus ada uterus, ya. Terus ada lagi di sini hormon-hormon yang ada di kelamin pria, ya. Contohnya kayak apa ini namanya? Ductus ejaculatory, enggak seminal, juga seminal blocker. Pokoknya yang ada di kelamin, ya. Nah, nih jadi eh, kelenjar endokrin perifer yang dia itu mengontrol fungsi reproduksi disebut sebagai kelenjar gonad. Oke, kalau misalnya kelenjar gonad di wanita itu adanya di ovarium dia. Kalau misalnya pria di mana? Di testis, gitu. Nah, apa yang ada di ovarium dan testis? Di testis yang khas yaitu testosteron. Tes ini dia fungsinya adalah merangsang proses mengatur perkembangan seks sekunder, serta menimbulkan dorongan seks. Skes, seperti itu nih. Terus dia golongannya golongan steroid ya. Ada yang tahu steroid itu masuknya ke dalam kelompok mana? Hidrofilik atau lipofilik? Kemana kelompoknya? Steroid Lipofilik, Bang. apa? Lipofilik. Iya, lipofilik. Oke, betul ya. Nah, kemudian ovarium. Ovarium itu dia ada dua dia. Estrogen dan progesteron. Mereka sama-sama. Jadi hormon di gonad itu kebanyakan memang golongan steroid dia. Golongan steroid lipofilik. Nah, estrogen fungsinya adalah memacu pertumbuhan dan perkembangan sistem reproduksi, payudara dan juga sistem seksual sekunder perempuan dan juga mendorong perkembangan folikel. Ya, jadi dia perkembangan folikel itu didorong oleh estrogen.
Nah, tapi kalau progesteron itu apa? Sekresi dari getah uterus, ya getah uterus. Nah, berarti kalau sekresi oleh getah uterus, maka fungsi progesteron lebih kepada di endometriumnya di uterus untuk penebalan uterus ataupun perkembangan payudara, gitu. Oke, ada yang mau bertanya? Enggak ada, kita lanjut. Nah, ini adalah bagaimana peran estrogen dan progesteron itu akan mempengaruhi dari siklus menstruasi. Kan kalau sebagaimana udah kita ketahui, siklus menstruasi itu kan ada dia 28 hari kan. Nah, dari 28 hari itu dikontrol oleh estradiol dan progesteron. Estradiol itu sama aja dengan estrogen. Jadi dia dibagi menjadi tiga fase ya. Ada proliferatif, kemudian ada apa lagi? Apalagi proliferatif, terus apa tahap-tahap fase-fase menstruasi? Proliferatif, terus sekretori, sama menstruasi gitu ya. Nah, jadi pada awalnya, kenapa dia bisa menghasilkan hormon progesteron dan estrogen? Karena hipotalamus itu dia menghasilkan hormon yang dinamakan dengan GnRH, gonadotropin releasing hormone. Nah, GnRH ini dia akan menstimulasi pituitari anterior untuk apa? Untuk menghasilkan follicle stimulating hormone atau FSH dan luteinizing hormone atau LH. Udah. Nah, Hmm, jadi FSH dan LH yang tinggi dalam darah itu menandakan fasenya itu berada di ovulasi gitu. Terus kalau misalnya yang tingginya cuma LH berarti apa? Berarti dia sedang berada di fase folikuler dari perkembangan ovum gitu. Kalau LH-nya tinggi, oke? Nah, FSH dan LH itu menstimulasi folikel untuk tumbuh supaya dia bisa ovulasi. Kapan dia puncak dari FSH dan LH tinggi? Ketika udah terjadi ovulasi. Gitu. Nah, kalau misalnya udah terjadi ovulasi berarti kan dia berubah menjadi corpus luteum. Corpus luteum yang terdegenerasi ini dia akan menurunkan LH dan FSH. Kenapa? Karena udah nggak ada lagi folikel. Gitu. Oke. Nah, pada fase folikular ya, dia itu terjadi peningkatan dari produksi hormon estradiol atau estrogen. Nah, untuk apa dia apa namanya? Untuk apa estradiol itu tinggi? Supaya terjadi penebalan dari dinding rahim. Gitu, jangkanya di proratif. Kenapa bisa dinding rahimnya tebal? Karena pembuluh darahnya di situ mengalami fasilitasi dan terjadi peningkatan aliran. Jadinya dia tebal, otot-ototnya juga menjadi lebih eh, kita bilangnya intak gitu, lebih kokoh otot-ototnya, nggak relaksasi kayak di fase menstruasi gitu. Terus apalagi yang terjadi di situ? Peningkatan dari getah uterus. Ada juga yang bilang susu uterus gitu. Literatur beda-beda dia. Nah, untuk apa getah uterus ini? Mereka akan memberikan nutrisi kepada implan nantinya. Jadi implan bisa lengket, bisa nempel, bisa tumbuh karena adanya getah uterus plus dari pembuluh darah yang nanti akan tumbuh menjadi plasenta gitu. Udah belajar embriologi belum? Udah, Bang. Sampai mana belajarnya embriologi? Baru yang Tahu anatomi, ya? embriologi dasar. Embriologi dasar, misal kayak pertumbuhan apa namanya, 1 sampai 7 jam, 8 jam, Iya, 12 Bang. jam Iya, Bang. terus Iya, itu Bang. udah kan, Iya, Bang. itu kan. Setelah fertilisasi gitu kan. Oke, itu sama ini ya, yang di biologi ya, atau sama dokter Rezania? Sama dokter Anu, Zenia, Bang. iya, Razania, Bang. Sama dokter Rezania ya. Oke. Nah itu aja sih yang harus kalian pahami. Nanti
nanti bakal belajar lagi kalian tentang ini perkembangan bayi ini di siklus tumbuh kembang. Dah, terus ngapain? Terus nanti kalau misalnya ya udah ovulasi, ya sebelum ovulasi itu terjadi peningkatan estrogen dulu. Oke. Kenapa bisa meningkat estrogen? Karena ada LH yang tinggi, luteinizing. Jadi masuklah dia ke fase luteus, di mana itu korp udah terjadi perubahan dari yang sebelumnya folikel menjadi korpus luteum gitu. Nah, di saat terjadi itu maka terjadi peningkatan progesteron gitu. Untuk apa peningkatan progesteron? Dia bisa mempertahankan dari ketebalan dinding endometrium gitu. Sehingga nanti kalau misalnya dia terjadi implantasi, maka dipertahankan progesteronnya, dipertahankan gitu. Tapi kalau misalnya dia nggak ada implantasi gimana? Implantasi itu kan terjadi kalau misalnya ada pembentukan zigot karena fertilisasi, ya kan? Kalau misalnya nggak fertilisasi kayak mana? Ya udah luruh dia luruh, terjadi penurunan progesteron dan estrogen, jadi pembuluh darah yang udah banyak tadi berkumpul di tepi plus sekret-sekret itu bakal luruh. Nah, bakal luruh dia, maka terjadilah menstruasi keluar sekalian dengan ovum yang nggak terfertilisasi tadi gitu. Oke. Paham nggak kira-kira? Paham, paham lah ya. Ini di SMA juga ada belajar nih. Hmm, Paham, Bang. oke. Nah, fun fact-nya adalah ketika udah terjadi implantasi, seseorang itu kan berarti udah dikatakan dia hamil kan. Implan jadi fetus, fetus jadi berkembang menjadi bayi yang primitif gitu kan bahasanya kan, bayi primitif. Infant lah kita bilangnya, infant dalam kandungan, ibunya jadi gestation. Nah, pada masa kehamilan ditemukan satu jenis hormon yang dia itu ada pada wanita, yang dia itu ada pada wanita tapi cuma ada di wanita yang hamil aja gitu. Namanya hormon HCG, Human Chorionic Gonadotropin. Oke. Nah, gonadotropin chorionic manusia. Nah, dia itu tinggi sebelum terjadinya peningkatan estrogen dan progesteron. Jadi, setelah terjadi fertilisasi, ya, maka misal fertilisasinya terjadi 2 minggu sebelum dikatakan seorang tuh hamil, ya kan? Maka pada sebelum 2 minggu itu estrogen progesteronnya itu masih rendah, oke? Nah, kemudian diceklah HCG, udah 1 bulan anaknya. Nah, berarti udah tinggi kan HCG-nya? Hmm. Pas HCG-nya udah tinggi, maka janin itu semakin butuh nutrisi, semakin butuh uterus yang intak, ya kan? Makanya estrogen dan progesteron itu meningkat, tapi HCG-nya itu udah menurun. Kapan dia terjadi penurunan yang signifikan? Ketika dia usianya 3 sampai dengan 4 bulan. Eh, Iya, 3 sampai 4 bulan gitu ya. Nah, di fase ini kira-kira dia mens nggak? Nggak, ini udah nggak menstruasi lagi gitu ya. Jadi 2 minggu setelah fertilisasi, nggak sih, 1 minggu setelah fertilisasi itu udah nggak mungkin lagi ada menstruasi karena udah di stop gitu, udah di stop peluruhannya tuh nggak jadi, jadinya udah dia menebal aja gitu. Nah, terus estrogen progesteron ini dia bakal terus-terusan tinggi sampai bayi itu lahir ya. Kalau udah bayinya lahir, HCG juga ikut turun. Ya, HCG juga ikut nggak ada lagi. Jadi HCG, estrogen, progesteron, dia adalah hormon yang penting ketika seseorang itu sedang hamil. Makanya orang hamil itu kalau nggak dicek HCG, dicek kadar estrogen, progesteronnya. Gitu. Ya. Kalau untuk cek cuman positif hamil aja HCG cukup. Tes PET namanya. Dah. Nah, ini dia penjelasannya. Jadi, dia merupakan hormon kehamilan di mana dihasilkan oleh siapa? Fili chorionik ya dan sinsitio trophoblast. Oke, ini tuh adalah bagian-bagian dari plasenta. Udah belajar histologi plasenta kan? Udah? Histologi plasenta di buku Udah, histo apa Bang. tuh? Di buku histo namanya apa?
Apa nama buku itu? Hmm, apa namanya? Lupa lagi. Ah, ya udahlah. Udah jarang baca pun. Terus, apa lagi ya? Dia dihasilkan sejak nih hari ke-8 setelah fertilisasi ya. Kayak yang bilang tadi. Dia 1 minggu. 1 minggu setelah fertilisasi baru bisa kadarnya itu di peak. Jadi dia di paling puncak gitu. Setelah 8 hari fertilisasi. Nah, fungsinya untuk apa? Dia bisa mempertahankan korpus luteum supaya menghasilkan estrogen dan progesteron terus-terusan sehingga endometriumnya intak kayak aku bilang tadi juga. Lagi azan bentar ya. Selama 10 minggu. Oke. Nah, selanjutnya dia akan menurun seiring dengan bertambahnya usia kehamilan. Jadi ingat dia itu dia sejak 8 setelah fertilisasi, lalu puncak sekresinya itu adalah pada usia kehamilan 9 sampai 10 minggu. Nah, itu yang diingat. Terus fungsi lainnya apa? Fungsi lain dari HCG adalah menstimulasi produksi testosteron pada testis yang sedang berkembang dari janin laki-laki. Jadi kalau misalnya janinnya laki-laki, HCG itu menstimulasi produksi testosteron. Gitu. Karena kan pada wanita nggak ada testosteron. Kecuali kalau anaknya adalah anak cowok gitu. Oke. Nah, itu aja udah materinya. Tadi mau ditanyain? Makanya yang cepet nih kali ini nggak lama. Bang, izin tanya, Hmm? untuk praktikum kita di minggu ini atau setelah Lebaran ya, Bang? Ada apa aja Bang? Kan praktikumnya kemarin kirim di grup Iya, kalian. Bang. Terus kan harus anak AB hari ini kan, Bang. Terus Tadi kan kita udah bahas kalau misalnya sistem regulatori tubuh itu ada dua. Kan ada apa aja? sistem saraf sama sistem Saraf sama endokrin. Saraf dan endokrin. Oke. Terus bedanya mereka dari segi transmisi dan pengaturannya apa? Kalau sistem endokrin transmisinya melalui darah, kalau saraf Hmm. transmisi melalui serabut pusat. Ya, terus Yang satu lagi apa tadi Bang? pengaturannya. Aturannya kalau endokrin jangka panjang, kalau saraf jangka pendek. Oke, betul. Gitu ya jawabnya. Nah, terus apalagi sistem saraf itu responnya cepat atau lambat? Cepat Bang. Cepat. Yang respon lambat siapa? endokrin, Endokrin, Bang. Bang. Oke, betul ya. Terus kadar HCG itu dia kadarnya itu tetap tinggi atau ada usianya dia saat dia merendah Ada kadar. usianya, Bang. Apa? Ada usianya. Kapan? Dia turunnya itu waktu itu 10 waktu bulan. kehamilan 9 sampai 10 minggu. Hmm, Terus semakin turun tergantung berkembangnya janin gitu, Bang. oke, betul ya. Jadi dia itu puncaknya di 9 sampai 10 minggu. Nah, setelah itu dia akan menurun seiring dengan perkembangan janin ya. Nah, terus hmm, ada satu metode yang namanya itu direct monoclonal latex pregnancy test. Nah, itu tuh merupakan pemeriksaan hormon HCG yang sifatnya apa? Kualitatif atau Bang, kuantitatif? Apa? kualitatif. Ya, kualitatif ya. Itu ada di modul teorinya, baca aja nanti. Tentang direct monoclonal latex pregnancy test. Terus ya, apa aja jenis kelenjar gonad? Ovarium sama testis ya, Bang? Sama varian. Ya, benar. Oke, udah itu aja. Itu aja review hari ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Jangan lupa buat WP. Jadi kayak mana buku kalian makan tikus tuh?
Ke apa udah kami bilang apa Faris sudah bilang ke Kak Wawa Bang.